Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kafi Syafna. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dengan jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi Manajemen Dakwah. Baik teman-teman semuanya, saya di sini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mana dalam hal ini untuk memenuhi tugas, yaitu mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Riki Stiono, MPDI. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah, berilah argumentasi yang kuat dengan menggunakan dalil akli serta tentang urgensi kita dalam mempelajari metodologi studi Islam dan berikan manfaatnya bagi para generasi muda saat ini. Argumentasi saya tentang urgensi kita dalam mempelajari metodologi studi Islam dan manfaatnya bagi para generasi muda saat ini ialah, yang pertama itu pemahaman yang lebih mendalam terhadap agama. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari metodologi studi Islam, kita mampu menggali makna ajaran agama, baik itu dari segi sejarah, tauhid, akidah, serta muamalat. Artinya apa? Untuk menghindari kekeliruan. Nah, jadi kan banyak problem sekarang ini, para generasi muda saat ini mungkin dia kurangnya pemahaman ilmu tentang agama tersebut, sehingga mereka mudah menyalahkan kelompok yang lain, akan tetapi bahwa mereka sendiri itu kurang memahami tentang ajaran agama. Kemudian untuk memperkuat identitas, dengan mempelajari metodologi Islam secara mendalam, kita dapat menemukan jati diri dan tujuan hidup kita. Artinya apa? Tatkala ketika sedang merasa kesusahan, kita merasa terhina dan lain sebagainya, terkadang kita kan banyak masalah yang datang pada diri kita ini. Kenapa aku ya Allah? Kenapa banyak ujian yang aku hadapi ya Allah? Nah, dari permasalahan tersebut dapat kita simpulkan, dapat kita ambil hikmahnya bahwa segala permasalahan yang datang pada diri kita itu dari Allah datangnya. Maka daripada itu, di saat itulah kita bisa mampu menemukan jati diri kita sebenarnya. Kembali kepada Allah. Dengan adanya masalah-masalah tadi, kita curhat sama Allah, dan di situ kita memiliki rasa kesadaran kita bahwa oh iya ya, dengan Allahnya beri masalah kepada kita, sehingga kita mampu kembali kepada Allah, kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang datang pada diri kita itu dari Allah lah datang. Berikut adapun manfaatnya ketika kita belajar metodologi studi Islam, khususnya untuk generasi muda saat ini. Yang pertama itu berpikir kritis. Kita sebagai generasi muda dituntun untuk berpikir kritis. Kita dilatih untuk menganalisis sumber-sumber ajaran Islam secara objektif, secara nyata. Kemudian menghormati perbedaan pendapat. Belajar menghargai keberagaman dalam memahami Islam. Artinya kita tidak mudah menyalahkan suatu kaum yang lain, kita tidak bisa menyalahkan kelompok yang lain, bahwa kita harus moderat, kita harus di tengah-tengah dan tidak berpihak sebelah kanan dan tidak juga berpihak sebelah kiri. Baik, adapun pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang analisis Anda terkait hukum yang berlaku di negara Arab. Apakah hukum yang di negara Arab itu bisa diterapkan di negara Indonesia ini? Analisis saya terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara Arab itu sebenarnya tidak bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena negara Arab itu
disebut sebagai negara Islam. Sementara negara Indonesia ini disebut sebagai negara hukum. Menurut Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, yaitu seorang akademikus, seorang hakim berkebangsaan Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa negara Indonesia itu disebut sebagai negara berkebangsaan yang berketuhanan karena hanya memberlakukan satu hukum agama dalam satu hukum negara. Dan Indonesia ini juga bukan negara sekuler yang mana memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Akan tetapi negaralah yang mengatur bagaimana kehidupan manusia itu, serta negara Indonesia mampu memproteksi atau melindungi warga negara itu sendiri, baik siapapun itu, baik itu orang Islam maupun agama-agama yang lainnya. Sementara negara Arab itu sendiri, mayoritas negaranya itu Muslim, dan mereka itu menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum utama. Hukum-hukum yang berlaku di negara Arab ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan penerapan hukum di Indonesia itu sendiri memiliki sistem hukum campuran dengan pengaruh hukum adat dan Islam. Nah, jadi di negara Arab itu mayoritasnya kan penduduk Muslim. Sementara mereka mengikuti hukum-hukum Islam itu secara kuat. Dan kita di Indonesia ini bukan hanya Muslim, banyak agama-agama lainnya juga. Andaikan kita masih mau juga untuk menerapkan hukum yang ada di Arab itu di Indonesia ini, ya kita mesti membangun negara sendiri gitu, negara Islam. Nah, sementara negara Indonesia itu adalah negara hukum, bukan negara agama. Baik, berikut contohnya penerapan hukum di kedua negara tersebut. Yang pertama, di negara Arab. Hukum pidana di negara Arab seringkali lebih keras dibandingkan di Indonesia, dengan hukuman mati yang diterapkan untuk berbagai jenis kejahatan. Nah, memang kalau di negara Arab itu, orang-orang yang mencuri tangannya itu langsung dipotong, kemudian orang-orang yang membunuh langsung dipancung di depan khalayak ramai. Sementara kalau di negara Indonesia ini, hukum pidana di Indonesia ini lebih menekankan pada rehabilitas dan pembinaan narapidana. Hukuman mati pun hanya diterapkan untuk kejahatan yang sangat serius. Karena kita mesti di Indonesia ini beragam-ragam suku, kemudian beragam budaya dan lain sebagainya. Baik, adapun pertanyaan yang ketiga yaitu apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita belajar dan memahami tentang studi kawasan Islam? Nah, berikut ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu kita lebih bisa memahami dinamika kawasan Islam itu sendiri yang lebih mendalam lagi, baik itu dari aspek sejarah, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu kita mampu membangun komunikasi dan berdialog yang lebih baik lagi sesama antar agama, sesama antar budaya, meskipun kita itu berbeda kawasan. Dan juga kita dapat memperluas wawasan kita tentang dunia luar, tentang kawasan-kawasan Islam yang berada di luar. Artinya itu ya berada di luar Indonesia ini kan banyak tuh orang-orang Muslim yang tinggal di negara-negara luar. Contohnya itu di Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga manfaat yang ketiga yaitu kita juga mampu mengembangkan diri kita, memperkaya pengetahuan kita, memperkaya keterampilan kita dalam berbagai bidang seperti sejarah, sosiologi, politik, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu sebagai mahasiswa manajemen dakwah, seberapa pentingkah kita mempelajari studi agama Islam dalam berdakwah di masyarakat nantinya? Nah, ini pertanyaan yang paling menarik. Tentunya kami selaku mahasiswa manajemen dakwah itu, untuk mempelajari Islam itu bagi kami sangat-sangat penting. Dan di sebalik itu juga saya rasa
bukan hanya mahasiswa manajemen dakwah saja yang mesti harus mempelajari dan memahami tentang metodologi studi Islam ini. Akan tetapi di setiap individu kita memang berhak, bahkan wajib untuk kita mempelajari tentang studi Islam ini, sehingga setiap individu kita itu bisa memahami, memperdalam tentang ajaran-ajaran Islam itu sendiri, minimal untuk kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita bertetangga, bersosial dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi di sebalik itu, tanggung jawab yang paling berat, kemudian tanggung jawab yang paling besar itu memang ya jatuh pada kami ini selaku mahasiswa manajemen dakwah, ya kan? Dikarenakan nantinya banyak jam terbang kami, yaitu bakalan terjun ke lapangan, bakalan terjun ke masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk berdakwah di masyarakat tersebut. Dan yang disampaikan itu juga mengandung dari sumber Al-Quran dan hadis, yaitu mengandung ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu penting bagi kami untuk mempelajari, memahami, bahkan mendalami tentang studi ajaran Islam itu sendiri, baik itu dari segi aspek fikih, akidah, muamalah dan lain sebagainya, sehingga nantinya kami mampu menjawab pertanyaan, kami mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat itu, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, baik itu antar individu maupun antar kelompok, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut mampu kami selesaikan, mampu kami berikan pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu sendiri, sehingga masyarakat tersebut mampu kami bimbing untuk ke jalan yang lebih baik lagi, yakni jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang terakhir, yakni berikan satu contoh permasalahan yang ada di masyarakat Anda yang sekiranya bisa diselesaikan dengan memahami ilmu studi agama Islam. Baik, di sini saya mengambil contoh dari permasalahan keluarga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa studi Islam itu adalah suatu usaha atau upaya yang mempelajari dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu secara sistematis maupun secara ilmiah. Mulai dari sejarah Islam, ajaran-ajaran Islam, serta praktik keagamaan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga ajaran Islam itu sendiri mampu memberikan panduan yang komprehensif tentang kehidupan keluarga, mulai dari hubungan antara suami dan istri, kemudian pendidikan anak terhadap orang tua, hubungan bertetangga, bermasyarakat, hingga hubungan kekerabatan, dan semua hal tersebut sudah termaktub di dalam ajaran Islam itu sendiri. Misalnya di sini saya mengambil contoh kasus perceraian yang semakin meningkat. Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan apa peran studi Islam itu terkait kasus perceraian ini? Tentunya studi Islam itu mampu memberikan solusi, yakni mengadakan bimbingan konseling yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Hadirkan para konselor, para da'i yang latar belakangnya itu memberikan bimbingan dan solusi berdasarkan Quran dan hadis, sehingga pendekatan ini dapat membantu pasangan suami dan istri itu untuk memahami akar masalahnya. Apa sih masalah sebenarnya sehingga mereka terjadi perceraian, kemudian mampu memberikan komunikasi dan menemukan jalan keluar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan juga serta nantinya itu bisa menerapkan prinsip-prinsip Islam, sehingga pasangan tersebut dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin hanya ini beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait beberapa pertanyaan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.